bisa ditahan sama tim Game Bener-bener Kapak. late game. Bener-bener late game. Beatrix, Esmeralda, Aulus bahkan. Hanya Beatrix kayaknya yang early. Iya tapi masih Butuh item juga. benar banget. Ya dengan nerf yang kayak gitu masih memakai Beatrix. Kita bakal lihat seperti apa dari pemain kedua tim ini. Langsung masuk ke dalam line of down. Pembuktian bagi kedua tim ini. I Do Not Sleep dan juga tim KPX. Hashtag Indopride. Indopride. Hashtag KPX anti pecah. anti pecah. anti pecah. Mantap sekali. Semoga tidak ini ya. Semoga tetap tidak pecah ya. Iya. Sama seperti Bigatron. Tapi aku kalau ngeliat kayak gini, KPX Basra yang punya kemungkinan yang besar buat nge-end gamenya lumayan early lagi sih. Yuk 10 menit ya yuk. Bisa yuk, bisa. Yuk bisa yuk. Sih harusnya. Karena fall off-nya sih banget. lumayan. Fall off-nya lumayan kalau misalkan dari kanan atau GPX Basreng. Kenapa? Karena hanya Cincau yang di bagian late game bisa benar-benar nge-burst ke arah Esmeralda. Tapi Esmeralda di late game sulit banget untuk ditumbangkan oleh 4 hero sisanya. Lihat, Sky masih ada retribution, dia ngarik area jungle milik I Do Not Sleep Princess. Masuk ke dalam dengan Tone Rose-nya dan udah dicolong. Permainan Besarnya. agresif dari GPS Basreng dan keputusan untuk nahan dari segi retry-nya itu juga bagus banget. Apa itu retry buat buff? Iya, Kayak terlalu Buat- sayang mungkin. Buat si beruang aja. colong saja. Rokursa ya lumayan lah untuk EXP-nya. Jadi Ramela nggak bakal dengan cepatnya untuk mendapatkan level 4 di setup Benar. fight turtle untuk 30 menit ke depan. Dan Fumi lagi-lagi cutting minion yang sangat cepat dan ini dia rotasinya. Dia bakal mencoba untuk mengendalikan mid-nya juga. Oke, Melon bakal coba untuk open map terlebih dahulu. Jet Kundo ke arah seorang Earl, tapi Earl-nya sangat amat tanky. Fumi. Episolero buminya bakal dijemput enggak? Terlalu berbahaya, terlalu beresiko. GPX Basreng memperhitungkan dengan sangat baik. Yes, cukup puas malah menurut aku Bude. Mainnya tapping lah gitu cincaunya. Ada dua tipe kan untuk Kimi, ada yang di drag ditekan, ada yang di tap tap. Tap katanya emang lebih akurat aja sedikit, apalagi kalau punya Queen One. Oke. Masih cukup pasif ya sebenarnya dari kedua tim kali ini. Dan GPX meskipun mereka punya early damage-nya, tapi mereka nggak terlalu apa ya, mungkin agresif yang terlalu berlebihan Bude. Ya karena perhitungannya sih yang bagus banget. Tapi ya Melon memilih untuk kembali, sedangkan Melon yang terikat dari belakangan ke first blood terhasil di sini diamankan oleh Funi. Abyssal Trap-nya dan inilah dia GPX Basreng ngelepasin Selena ke arah GPX kayaknya nggak bagus juga ya. Kayaknya dua tim Indonesia dapat Selena terus nih hari ini. Hari ini lebih tepatnya ini kayak mungkin udah mulai dipandang sebelah mata dari Selenanya. Valentina emang lumayan menyusahkan dengan burstnya, tapi Selena dengan 2 atau 3 item dia udah bisa solo kill. Itu permasalahan utamanya. Dan metode pick off di early game kita tahu kuat banget. 4 lawan 5 Selena senang banget untuk lemparin arrow-nya. Benar banget. Dan tinggal gampang banget sebenarnya connect dari Abyssal Arrow-nya kali ini, apalagi ketika lagi ngumpul banget ya. Dan Funi ngasih pressure ke arah Melon dan juga Ploycat. Sementara ada rotasi juga yang dibawakan oleh Earl dan juga Sky kali ini mengarah ke arah seorang Ramela yang bakal diincar begitu saja. Terus Phantom Execution dan bahkan terkena damage begitu banyak dari Ramela. Sementara team fight-nya bakal coba dipisahkan begitu saja. Ayo coba untuk memberikan backup, tapi ternyata masih belum bisa ada yang di pick off dari kedua tim dan bahkan lebih berfokus untuk ngedapetin gold turret terlebih dahulu mungkin. Ulala, rotasinya, gerakannya, mereka semua pindah ke area bottom lane, mengusir mundur siapapun yang ada di bawah. Digusa, Abyssal Arrow connect langsung ke area seorang cowok tapi di area belakang. Dia masih bisa Setsunedo, tapi Abyssal Arrow connect lagi. 2 kali berturut-turut. Melon harus memakan lelenya Selena. Ini kita lihat kalau GPX Basreng mereka bergerak sangat cepat. Mereka mau objektif gaming, mengusir mundur, mendapetin turret di area bawah. Dan itu dia satu item yang sempat pengen aku bahas juga. Bloodlust X. Untuk sekarang War X ditambahkan itemnya jadi 2000 lebih. Dan bahkan dengan efek yang sudah dikurangi dari 45 jadi 35 untuk maksimalnya. Menurut aku lebih baik untuk mengamankan item dengan Bloodlust X seperti itu. Beda 5 aja ngaruh banget ya. 1900 soalnya, lebih murah. Dan sekarang dari I Do Not Sleep Princess mereka mencoba untuk mempertahankan jungle milik mereka. Maksimum charge dikeluarkan. Abyssal Arrow gak connect. Tapi dari teman-teman GPX Basreng mereka mendapatkan arrow-nya secara bebas. Dan Abyssal Arrow connect lagi. Ayo! Dijemput paksa oleh Sky. Phantom Execution yang on point. Bombo combo dari GPX Basreng terjadi. Gila itu chemistry-nya ketika Abyssal Arrow-nya connect.
langsung di follow up dengan cukup cepat Bude. Langsung ditusuk pakai Phantom Execution. Hilang begitu saja. Dan Iya, Fumi kayaknya santai aja ya nge-cut minion. Coba bantu ke mid, di-cut lagi minionnya, terus ntar balik lagi ke lane-nya. Punya kehidupannya sendiri ya. Gameplay rotasi itu. Kalau EXP lane tuh sebetulnya gitu. Iya. Punya hidupnya sendiri. Dia benar-benar kemanapun dia mau dia jalan. Dia cover Sky kah, dia cover untuk ke arah Cincau kah, atau bahkan Funi kah, sekedar untuk membersihkan waste minion saja di mid lane. Lihat bagaimana damage-nya. Dengan Bloodlust X loh itu. Belum War X. Galak ya. Cep. Melipir. Ini dari Ramelanya juga kayak, ini kan hero yang sangat butuh item untuk super red Level 12 team. bahkan. Itu dia, harus nungguin. Dan sedangkan Gapex Basran mereka gak akan sabar nungguin Iya. Adinasi Princess buat jadi. Butuh stuck juga dari Aulus. Jadi ini sebenarnya justru yang dimaksimalkan sama GPX ya Bude ya. Mereka bisa coba untuk pressure early-nya. Lihat Cincau free banget. Dan bahkan rotasi lagi Earl yang selalu mencoba untuk membackup dan ngebantu biar Cincaunya ini enak banget farmingannya. Dijagain, dikerbangin. Yes. Dan ketika Earl sudah ada di situ, Cinta makin pede lagi rotasinya, gerakannya, mau ngeflank kiri kanan, dan satu turret lagi dihancurkan. Dia pertama udah nggak bisa diselamatkan di area atas, di area bawah, tinggal di tengah nih. Iya, dan kali ini Melon mau nggak mau dia harus jadi tahan badan di area depan, tapi lagi dan lagi dia harus ngorbanin flicker, dia harus maju mundur, tapi Silver pun hilang begitu saja. Dan bahkan Melon terkena energy transformation yang benar-benar perih banget. Ramela gak bisa untuk melakukan hal yang terlalu banyak kali ini karena dia belum dapetin stack yang benar-benar cukup, dan bahkan damage-nya pun tidak cukup Bude. Nih terkena lagi karena Ayok, sayangnya nggak ada result skill yang untuk Luminous? closing. Blast nggak mengeser hanya ngusir aja. Ada sip untuk nggak ngegangguin biar keduanya. Zoning dan zoning yang dilakukan oleh seorang Earl sini membuat Ideanis Princess juga tidak mampu untuk bermain agresif Bude. Ya, maju gimana? Horor banget. Gapex Basreng masih mempertahankan posisi mereka, berada di area mid lane dekat dengan tier yang kedua sembari menjaga dari Sky-nya untuk mendapatkan turtle yang ketiga tanpa adanya gangguan. Ini penjagaan maksimal. Iya, maksimal pokoknya semua di cover. Jangan sampai ada yang bisa maju, dan Funi nih masih tetap menyeramkan tentunya dengan Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap-nya. Sementara dari item, satu buah Cloak of Destiny untuk Funi. Kalau dari Sky-nya udah jadi satu Hunter Strike deh. Iya, dan bahkan dia bikin Red Armor dari Cincau karena dia tidak mau terculik dengan damage dari Void Cap juga. Dan lihat Cincau selalu berdua, dia nggak pernah sendiri. Selalu ada yang nemenin dia, bro. Iya, entah itu Earl, entah itu Fumi ya. Sky juga Cincau kan. nggak pernah ditinggal sendiri karena dia adalah damage utama dari Gapex Basreng. Iya, benar banget. Ini yang bisa dibilang kayak GPX, mereka selalu babysit Cincaunya. Bener-bener di cover habis-habisan, dijagain supaya Cincau ini bisa farming dengan aman tanpa adanya yang mengganggu dari IDNS Princess. Ayo, rotasi. Sebenarnya rotasi dari IDNS bener-bener coba dibatasin banget ini Bude. Ya, mau kemana pun juga dibaca Nominant Blaze. Dari dua orang kata kayak dengan Purify. Nggak kena efek slow atau stunnya. Dia berada di area tengah. Memakan dengan Abyssal Arrow yang dikeluarkan dan Gapex Basreng menumbangkan dua, tapi terlalu dalam dari Sky dan juga Earl sudah tak bisa bertahan lagi, tapi Bumi mengamuk mengejar Ramela yang tadi kemana-mana Cincau terlalu terekspos, tapi Silver seorang diri dia tak akan bisa untuk melawan tiga dari Gapex Basreng. Iya, tapi akhirnya mereka bisa mendapatkan kompensasi dengan mendapatkan turret di area mid juga. Melon kali ini mau coba untuk menjaga di area depan, tapi ternyata Wave Dragon-nya malah menjauhkan Funi Bude. Padahal kalau dilamar ke teman-temannya kayaknya bisa jadi Iya. ya. Itu aku bilangnya flicker timing karena balik lagi ketika ada Chow dan flicker kita tepat waktu itu The Way of Dragon-nya emang bakal kayak gitu ke arah yang berlawanan dan tidak akan ada follow up karena terlalu jauh dari range The Way of Dragon yang utama. Iya. Dari Melonnya hanya bisa berpasrah melihat sasarannya hilang begitu aja, flicker yang on point, dan Gapex Basreng belum berhenti di situ. Orange Vibe, Luminous Blast dari flicker sampai dua kena langsung. Adinasi Princess hilang ayoknya, tapi Gapex Basreng dalam bahaya. Adinasi Princess mulai membalas apa yang mereka lakukan, dan sekarang Adinasi Princess ini bisa menjadi sebuah titik comeback, tapi tidak. Sky Hadir pada Princess bisa Rose sudah dikeluarkan begitu tajam, tapi Sky miss. Dan itu nggak berarti apapun karena dengan satu Tone Rose terakhir dia mengeksekusi. Wow, double kill dibalas double kill Bude.
Perbedaannya adalah source skill yang sudah keluar sih. Tadi Iya. Rafaela juga udah mengeluarkan satu ada curinya dia, jadi gak bakal ada slow effect lagi. Dan sementara itu Melon kayaknya gak bakal boleh sih seandainya melakukan hal-hal seperti tadi. Karena apa? Udah follow up damage dan dia juga tidak sedurable itu untuk bertahan hidup. Sebenarnya aku sempat perhatiin dari 2 hari ini ya. Melon tuh memang tipikal yang selalu coba maju untuk ngecover atau mungkin coba untuk nge-clear minionnya biar turretnya nggak tumbang. Tapi lagi-lagi selalu malah dibalikin keadaannya sama musuhnya. Dia ngelihat ada potensi di mana oke ini Melon maju sendiri dan kita bisa aja nyulik dia gitu. Tahu gak bahasanya apa? Apa? Tank mati. Itu bahasa lama yang waktu zaman dulu tuh yang paling identik itu adalah Koyur Aha. atau Fredo yang kita kenal. Uh-uh. Di GPX Basreng juga, bukan GPX Basreng, GPX untuk yang abang-abangannya. Oh yang di MPL. versi cowoknya ya. Benar. Karena itu emang tank yang diperuntukkan untuk ya udah, gua trap kill tugasnya. Iya. Gua tumbang sendirian nggak masalah. Yang penting tuker 2, tuker 3, bahkan kalau bisa tuker 5 sekalian. Iya, tapi masalahnya Melon gak dapetin apapun, Be. Jadi Karena damage-nya juga bener-bener udah nggak bisa dikalkulasi lagi, udah nggak bisa dibendung lagi. Lihat kayak Asquin, One Genius One, bahkan udah OTW ke Holy Crystal gitu loh dari Cincau. Dan dari Sky E, dia udah bakal punya sesaat lagi item Blade of Despair. Jadi kayaknya armor pun menurut aku bakal kurang cukup, walaupun emang sedikit menahan. Setidaknya mungkin Sun akan ada Malefic Roar juga yang akan menyusul. Perbedaannya udah jauh lumayan sih. Di menit ke-11 kayak udah level 15 maksimal 9.000 net worth. Jadi ada 5 item mungkin. Dan sekarang Idonosive Princess udah sangat-sangat terhimpit. Dibuka langsung ada yang Fury dari Idonosive Princess. Rameola di area bawah mempertahankan satu base yang udah hancur dengan adanya lot. iya, dan bahkan lihat perbedaan networknya cukup jauh kali ini. Numbangin sudah di area mid dan bahkan Melon pun lagi dan lagi tumbang di area depan. Dan belum ada pertukaran dari ADNS sementara. Mereka berfokus untuk dapetin objektif tapi ternyata Funi lagi dan bahkan Sky langsung menghantam ke area backline-nya. Kali ini ada Numen Blast Connect kah? Enggak, ternyata masih bisa dihindari. Tapi lihat dari energy transformation Cincau ini yang benar-benar bahaya. 2 pemain tersisa dari ADNS. Apakah mereka masih mampu untuk mendefend? Rameola hilang begitu saja. Ploycat pun bakal coba ditembusin begitu saja dan wipe out untuk tim GPX dan kemenangan untuk tim Indonesia. GPX Basreng anti pecah. Anti pecah beneran. Indonesia. Anti